Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Mulyani, pengampu bimbingan dan konseling di SMP Sunan Averus, Sleman, Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG BK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 201503731131 dan nomor induk mahasiswa 23980122729. Saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di SMP Sunan Averus, dan berikut video layanan bimbingan klasikal yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, salamnya bernada sekarang ya. Gimana kabar? Sehat. Sehat. Satria sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Hari ini, siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam layanan bimbingan dan konseling, layanan klasikal, di mana hari ini alhamdulillah ya, meskipun cuacanya panas ya, tapi teman-teman semangatnya masih ikut-ikutan panas semangatnya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, boleh untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang baru saja kita panjatkan tadi nanti bisa membawa kelancaran untuk kelas kita pada siang hari ini. Sebelum Bu Rina lanjutkan, Bu Rina akan absen terlebih dahulu. Untuk absennya hari ini nanti ketika Bu Rina panggil namanya, ya keluarkan quotes, ya quotes terbaik kalian hari ini. Cukup dengan satu kata, ya. Apa ya nanti ya quotesnya hari ini ya. Oke, Anissa uswatun hasanah. Senang. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Hari ini semuanya masuk, semuanya lengkap. Bu Rina akan lanjutkan. Untuk hari ini layanan klasikal bimbingan dan konseling akan mengangkat satu tema yang Bu Rina kira tema ini cukup penting sekali untuk kalian, terutama kelas 9. Biasanya ini menjadi hal yang untuk kelas 9 itu ini jadi momen penting sekali. Temanya apa kira-kira temanya? Kelanjutan studi ya, kemana nanti setelah SMP. Nah, kita untuk layanan siang hari ini nanti akan selesai untuk satu pertemuan ini 40 menit kurang lebih. Jadi nanti selama 40 menit ke depan kita akan berdiskusi, kita akan membicarakan terkait dengan kemana nanti setelah SMP. Setelah SMP itu akan ada apa saja gitu. Kira-kira teman-teman sudah punya rencana belum ini kemana setelah SMP? Sudah, oke, mantap. Yang belum punya siapa? Yang berpangku tangan itu Aska Majida. Sudah punya rencana belum Aska? Sudah, oke, mantap. Semuanya sudah punya rencana. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam ya. Kira-kira nanti rencana yang akan kita pilih itu sudah sesuai atau belum dengan kompetensi yang kita miliki. Yang akan kita rencanakan ke depan itu pilihan kita itu sudah tepat atau belum. Jangan sampai nanti ketika sudah terlanjur masuk, ternyata pilihan kita tidak tepat gitu. Ternyata bukan itu yang kita cari. Nah, kita semuanya tidak pengen itu terjadi. Maka tujuan dari layanan ini adalah nanti teman-teman yang pertama adalah bisa mengidentifikasi ya di lanjut studi itu ada pilihannya apa saja. Kemudian goals akhirnya adalah teman-teman menentukan pilihan yang memang benar-benar sudah tepat dengan kompetensi dan benar-benar memang itu nanti sejalur dengan nanti mimpi atau cita-cita yang akan kalian raih di masa yang akan datang gitu. Oke, sebelum itu boleh untuk berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar. Ya, namanya permainan kita adalah tepuk 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Tangkap.
Nah, oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Baik, Bu Rina akan lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, Bu Rina akan sampaikan materi terkait dengan lanjut studi, tapi sebelumnya kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Silakan semuanya perhatikan ke layar terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman ya, kemana setelah SMP ini adalah topik yang nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Ya, nah tadi teman-teman sudah menjawab ya, ada yang sudah punya rencana untuk nanti setelah SMP mau kemana. Ada yang punya rencana tapi rencananya masih 50-50, masih 50-50. Ada yang punya rencana tetapi antara rencana yang dia buat dengan rencana yang ditentukan oleh orang tuanya ternyata jauh berbeda, berseberangan, sehingga ketika di rumah mau milih sekolah mau kemana, yang ada bukan keputusan ya, bukan hasil ini keputusannya kemana, tetapi perdebatan antara kalian ya sebagai anak dengan orang tua kalian. Nah, itu lumrah terjadi. Kemudian sebelum menentukan kemana, coba Bu Rina mau tanya dulu sama Aska. Aska pernah mendengar sekolah SMK, Aska? SMK, apa kepanjangan dari SMK? Tidak tahu? Oke. Satria, apa kepanjangan dari SMK? Sekolah Menengah Kejuruan. Tepuk tangan dulu dong buat Satria. Oke, Sekolah Menengah Kejuruan. Sekarang Aska sudah tahu ya, SMK itu kepanjangannya dari Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, ada pilihan SMA, ada pilihan SMA K, kemudian ada pilihan MA. Lia sekarang. Lia, kalau tadi SMK kata Satria Sekolah Menengah Kejuruan, kalau MA itu apa? Madrasah Aliyah. Iya, betul juga. Kalau yang SMA Nafis apa, Fis? Sekolah menengah atas. Nah, kira-kira teman-teman kalau sekarang sudah mengetahui perbedaan kepanjangan dari ketiga sekolah ini, jenis sekolah ini, kira-kira perbedaan yang signifikan antara 3 sekolah ini apa? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaan yang signifikan? Nah, itulah nanti yang akan kita cari, teman-teman. Nah, oke, ini mungkin gambaran secara global saja ya, bahwa SMA itu sekolah yang menyediakan atau menyiapkan siswa-siswinya yang nanti mau lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Jadi lulusannya itu disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu kalau SMA. Sedangkan SMK lulusannya itu disiapkan nanti untuk masuk apa kira-kira? Kerja. Ya jangan ragu-ragu dong. Iya, jadi SMK itu lulusannya disiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan anak-anak SMK itu mereka nanti akan lanjut kuliah gitu. Ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah, tetapi memang dalam pendidikan yang dijalani selama di sekolah di SMK itu mereka disiapkan secara keterampilan, jadi skillnya itu disiapkan sehingga ketika lulus itu nggak perlu kuliah, dia langsung kerja itu udah boleh, udah oke. Dia sudah punya keterampilan, dia sudah punya bekal. Tapi kalau SMA, karena selama di pendidikan SMA-nya itu belum dilatih secara keterampilan, yang di dalam itu adalah konsep keilmuannya, maka ketika lulus itu dia belum siap untuk masuk dunia kerja. Bu, tapi di kakak saya tetangga itu lulus dari SMA, dia kerja Bu di Indomaret gitu. Mungkin ada ya tetangganya seperti itu? Ada nggak? Ada. Nah, iya karena ya ada, tetap ada mereka yang lulus dari SMA itu langsung masuk di dunia kerja, tetapi secara kemampuan anak-anak lulusan SMA itu dia belum siap karena tidak dilatih secara keterampilan. Itu yang membedakan. Sedangkan kalau Madrasah Aliyah itu sama dengan SMA, lulusannya disiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, jadi ilmunya besok dikembangkan lagi di perguruan tinggi. Oke, time to tugas.
Boleh dibagi Chromebooknya, Hilda. Untuk penugasan kali ini, teman-teman, tadi Bu Rina menjelaskan pengertian dari SMA, MA, dan madrasah dan SMK itu kan baru sedikit ya lah. Tugasnya teman-teman adalah silahkan mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan 3 jenis sekolah tadi sesuai dengan LK yang nanti akan Bu Rina bagikan. Jadi kalian mengerjakan LK 1. Nah, bahan yang dipakai adalah laptop, jadi teman-teman boleh selancar, boleh mencari di berbagai sumber terkait dengan pertanyaan yang nanti akan ada dalam LK1 ini, kemudian silahkan tuangkan dalam kertas ini. Nanti kalau sudah, maka ketika sudah lengkap nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Ini LK-nya. Kemudian boleh silahkan untuk dibuka Chromebook-nya. Silahkan mulai mencari informasi. Karena waktu kita terbatas, maka hari ini Bu Rina akan bagikan 2 LK secara sekaligus. Jadi nanti 2 LK ini kalau sudah diselesaikan, kemudian tinggal nanti presentasi. Ini LK yang kedua. Boleh salah satu untuk menjadi juru tulisnya di lembar kerja yang sudah Bu Rina siapkan. Jadi di sini ya nanti jawabnya. Form yang dibuat formnya seperti ini. Jadi di sini dibuka seperti ini. Untuk lembar 1 nanti bisa digunakan untuk mengerjakan LK1. Jadi di sini nanti dikasih judul LK1, kemudian nama kelompok dan nama anggotanya. Kemudian formatnya dibuat seperti ini. Nah, ini. Nanti yang LK2 bisa dikerjakan di sebaliknya sini, kalau LK1 sudah selesai. Begitu? Oke. Di sini kalian kerjakan untuk LK1. Nah, LK1 itu ini. Silahkan nanti di sini kasih judul LK1, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, kemudian format pengerjaan tugasnya seperti ini. Nah, jawabannya silahkan untuk mencari di berbagai sumber. Kalian boleh mencari sumber mana aja boleh. Iya. Sudah ya tadi spidolnya ya? Nih spidolnya. Ya, mulai dikerjakan. LK1 tuh ini. Jadi soalnya ini, ciri khas. Oh ya, maaf Bu Rina lupa. Untuk yang kelompok 1 itu kelompok SMA dan MA. Kelompok 2 kelompok SMK. Jadi nanti informasi yang kalian akan cari adalah seputar SMK saja. Untuk yang kelompok 1 seputar SMA dan MA. Siapa yang tulisannya bagus? Boleh bisa. Boleh sambil berdiri kalau susah. Sambil duduk boleh sambil berdiri. Langsung di sini apa? Iya, langsung di sini aja. Oke. Sebagai informasi tambahan, Bu Rina ada video, barangkali teman-teman juga sambil bisa menyimak. Membahas soal lanjutan lulus SMP. Pernahkah Bunda melihat setelah lulus SMP? Ada SMK, SMA, atau MK?
Semua di dalam tersebut sama-sama memiliki kelebihan syariah. Aska, Aska boleh sambil dicatat informasi-informasi penting atau di sini. Nah, kami benar. Kalau masuk apa? Hmm, boleh, boleh, boleh. Nah, sampai di luar. Ada yang tahu, ada yang tahu. Tergantung pada sisi pendidikannya. Dan kalau daripada calon anak berusaha langsung tidak mau belajar dari lama dari Nggak apa-apa, bisa. Kata satu. ada 9 bidang ada SMK. Nah, yang pertama ada teknologi dan bahasa. Ada juga bidang kesehatan dan pekerjaan sosial, pariwisata, agribisnis dan agroteknologi, kearifan, teknologi informasi, dan teknologi pertambangan. Mind mapping namanya kan? Namanya mind mapping kan itu? Ada berbagai macam model. Tapi kalau itu kan tidak bisa melihat konten beneran ya, nggak bisa ngelihat ininya karena kan ini kecil-kecil gitu. Nah, mungkin kontennya kamu bisa lihat yang bukan bentuk mind map, jadi penjelasan yang dari Google gitu boleh. Mau dibagi kolomnya, dibuat kolom. Oh, hah? Apa? Hah? LK2. Oh iya, boleh dibaliknya, sebaliknya nanti boleh. Jadi ini full yang untuk penjelasan LK1. Bisa karena semua itu bergantung pada Allah dan Allah dari kita. Nah, nanti itu tinggal disalin di sebaliknya. Waktunya nanti 10 menit lagi ya. 10 menit lagi usahakan sudah selesai. Minimal LK1 dulu. Minimal nanti yang disebutkan kalau ada lebih dari satu, sebutkan satu tidak apa-apa. Akan tetapi saat ini tidak ada penjurusan. Abi boleh lanjut yang bagian atas sana, Abi. Ini belum selesai. Oh, sini belum selesai. Ayo. Agak dimiringkan biar dapat tempat. Nah, yuk, boleh berwarna-warni, tidak harus hitam spidolnya. Penjurusan Bisa karena semua itu bergantung pada Allah dan tujuan itu bersama yaitu mempersiapkan kualitas hingga kebutuhan yang lanjut. Bisa jawabannya SMA bisa karena semua itu bergantung pada Allah dan Allah dari dirinya sendiri. Sudah? Nanti menyambung aja ya yang LK2. Presentasi nanti 5 menit. Sudah dengan tanya jawab. Ada SMA, OTK. Semua jenjang tersebut sama-sama memiliki kelebihan serta karakteristik yang berbeda. Tidak ada yang lebih bagus, lebih kompleks, lebih keren atau satu lain. Tidak ada. Nah, buat Oke. yang bingung, Yuk, jangan lama-lama. uang biaya itu ya satu nanti. SMA.
Terkadang pengetahuan yang mendalam dari berbagai bentuk pengetahuan. Nanti yang membuka bersama-sama, kemudian yang presentasi nomor 1 siapa dulu? Yang menyampaikan siapa dulu? Abi dulu. Yang menyampaikan pertama kali. Ini ada berapa poin tadi? 4 ya? 5. Ada 5 pas, jadi satu-satu. Nanti satu orang nyampaikan 1 poin, satu orang nyampaikan. Sudah, ini sudah selesai sampai terakhir. Oke, baik teman-teman. Oke, semuanya sudah selesai merumuskan hasil diskusi dan juga pencariannya. Maka saatnya sekarang mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok satu dulu, ya. Kelompoknya Abi, Nadine, Lia, Syaira dan juga Nafis. Boleh untuk maju ke depan bersama dengan anggota kelompok seluruhnya. Pelan-pelan ya, bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri khas SMA dan MA. Silakan. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Nih, pertama Mas Adi, silakan. Mengenai materi dan praktik, banyak menekankan pada materi umum atau materi yang sesuai dengan jurusan daripada praktik. Oke. Yang kedua ada prospek studi lanjut. Peluangnya lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut. Studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga ada jurusan. Pilihan jurusan di SMA atau MA hanya terdiri dari IPA, IPS, Bahasa, Ilmu Agama. MA akan tetapi saat ini tidak ada penjurusan, melainkan penawaran mata pelajaran. Yang keempat ada peluang kerja lulusan. Peluang masuk dunia kerja lebih kecil karena banyak bekal yang didapat sekolah banyak diberikan materi umum dibandingkan keterampilan tertentu. Dan yang terakhir ada karakter. Lulusan SMA atau MA akan dibentuk agar memiliki ilmu dan wawasan yang lebih luas sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah dibawakan dari kelompok 1. Mas Satria akan bertanya. Boleh berdiri? Ya, berdiri. Bertanya kepada kelompok 1. Ya, itu salah satu syarat beasiswanya. Nah, oke, betul. Bina paham nih maksudnya Mbak Nafis nih. Jadi kalau misalnya pengen bisa diterima di madrasah aliyah, terutama madrasah aliyah yang sudah lama, yang bergengsi, biasanya kan ada seleksi khusus mas. Seleksi khusus untuk bisa diterima di madrasah yang bergengsi tersebut. Misalnya hafalan Al-Quran. Ini hafalan Al-Quran, karena itu bisa jadi tiket tuh. Kalau ini hafalan Al-Quran nanti masuknya tanpa tes yang lain, sehingga nanti bisa dengan sangat mudah bisa masuk ke sekolah tersebut. Jadi punya hafalan ya. Dan kebetulan di sekolah kita itu kita sudah semuanya ngapalin ya. Dari juz 30 kemudian surat-surat penting ya, Yasin minimal Yasin hafal ya. Sudah selesai ya sekarang. Ya, terima kasih Mas Satria. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh dibawa ke tempat duduknya lagi. Hasil diskusinya ya, silakan. Oke. Berikutnya untuk kelompok 2. Kelompoknya Mas Satria, Mas Aska. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi lanjut SMK. Ciri khas dari SMK yaitu yang pertama, Tidak perlu harus bertanya, kalian boleh mengkritisi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah pembahasan terkait dengan SMA dan SMK serta Madrasah Aliyah. Sebenarnya ini masih panjang ya. Rentetannya sampai di akhir materi itu masih panjang, namun karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya barangkali ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami oleh teman-teman, kita akan diskusi lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas yang menjadi perhatian kalian adalah ketika sudah saat ini kalian sudah kelas 9, posisinya sekarang sudah menjelang semester 1 sudah mau selesai, itu segera untuk mempersiapkan diri. Untuk apa? Mempersiapkan nanti pilihannya akan jatuh kemana lanjut studinya. Karena kenapa? Kalau di masa-masa sekarang itu kalian sudah membuat konsep, sudah merencanakan ya secara matang. Nanti saya mau bagaimana, kaitannya sama nanti saya cita-citanya apa, saya mau jadi apa. Kalau cita-citanya mau jadi dokter, kemudian SMA-nya ngambil sekolahnya adalah di SMK yang jurusannya teknik mesin misalnya, kira-kira kalau seperti itu akan menghambat atau tidak pencapaian kalian untuk menjadi dokter gigi misalnya, karena sudah spesifik, besok saya mau pengen jadi dokter gigi gitu. Tapi kemudian sekolahnya karena kebetulan yang dekat sama rumah itu adalah SMK, maka saya ngambil di SMK, Bu. Nah, kebetulan lagi jurusan yang di sana, yang tersedia di sekolah yang dekat rumahmu itu hanya ada 2, teknik mesin dan teknik komputer jaringan misalnya. Terus kalian ngambil salah satu itu, teknik mesin yang diambil. Lah, padahal cita-citanya mau jadi dokter gigi, maka itu akan berseberangannya terlalu jauh. Maka kenapa sejak sekarang ini harus segera untuk memetakan, dipetakan mau jadi apa, kemudian nanti yang selaras itu jurusannya itu dari SMA-nya itu apa, itu harus sesuai. Karena kenapa? SMA itu adalah menjadi dasar untuk nanti kalian perjalanan berikutnya. Tadi SMA dan MA itu kan akan lanjut di perguruan tinggi. Maka ilmu yang kalian dapatkan di SMA dan Madrasah Aliyah itu pengembangannya adalah pada saat di perguruan tinggi. Dasarnya sudah didapat di SMA-nya tersebut gitu. Kalau kemudian ini nanti sejalur, maka akan mempermudah kalian. Bukan berarti tidak bisa di perguruan tingginya ambil jurusan tertentu yang sudah kalian rencanakan. Tetapi kalau itu berangkat dari background SMA dan MA-nya itu sesuai, itu akan semakin jadi melejitnya itu cepat gitu loh, Cah. Karena sudah satu jalur. Tetapi ketika berseberangan terlalu jauh, itu akan menghambat nanti di pendidikanmu selanjutnya gitu. Maka jangan sampai salah. Nah, Bu, ada kemarin yang bertanya, kalau misalnya menentukan minat itu bagaimana, Bu? Dari mana kita bisa mendeteksi minat kita yang nanti dilanjutkan mengambil SMA-nya itu tepat itu bagaimana? Minat itu berangkatnya adalah dari kesukaan dulu, kegemaranmu, kesenanganmu itu apa? Oh, saya senangnya IPA, oh saya senangnya IPS, oh saya senangnya bahasa. Lah, kalau kalian itu seneng sama tadi ya 3 bidang itu tadi, itu bisa jadi dilihat lagi kemudian berangkat dari kesenangan, lihat hasil pembelajaranmu selama di SMP ini. Nilainya bagaimana? Ya, bagus atau tidak? Selain saya senang, hasil yang saya raih selama saya di SMP itu bagaimana? Bagus atau tidak? Kalau ternyata bagus, tanpa kalian itu harus melakukan tes-tes khusus, tes psikologi, tes bakat minat kayak gitu, itu sudah bisa dideteksi, minimal dari situ dulu. Tapi lebih bagus lagi adalah dilanjutkan juga dengan ada ikut tes-tes yang profesional sehingga tahu, oh itu ternyata bakat saya, oh ternyata itu minat saya ada bakat di situ. Karena kita pernah membahas yang namanya bakat itu kalau kita sudah punya, ya itu kita tidak perlu waktu yang banyak dibandingkan mereka yang tidak punya. Kita punya minat tapi tidak punya bakat, maka ketika punya bakat, ya minat saja tidak cukup. Bakat saja juga tidak cukup, dua-duanya itu harus ada. Kalau itu kita punya, maka untuk mengembangkan, kita tidak perlu waktu yang banyak untuk bisa berkembang secara maksimal kayak gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman untuk pendidikan studi lanjut ini, setelah kita bisa mengklasifikasi
tadi kita bisa mengelompokkan perbedaan-perbedaannya, maka kemudian silahkan dikaitkan dengan minat, dikaitkan dengan bakatnya masing-masing untuk kemudian menghasilkan keputusan akhir. Kalau ada perbedaan tadi ya dengan orang tua, maka jalur tengah yang bisa dilakukan adalah dari komunikasinya. Bagaimana komunikasi dengan orang tua supaya dua-duanya itu nanti kita bisa satu jalur. Kalian nggak bisa tanpa orang tua. Support sistem utama kalian itu orang tua. Jadi kalau orang tua oke, itu kita juga harus oke. Tapi oke-nya juga tidak kemudian memaksakan diri. Oke-nya juga harus benar-benar tadi ya, dilihat dari kemampuan selama ini. Itu barangkali pertemuan hari ini cukup, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya adalah nanti Bu Rina akan bagikan di HP kalian masing-masing. Ada kesempatan untuk membuka HP sebentar, besok bisa digunakan untuk mengisi Google Form. Google Form itu isinya adalah penilaian hasil dan juga penilaian proses, ya, terkait dengan layanan yang kita laksanakan hari ini. Jadi kalian bisa mengisi lewat Google Form yang Bu Rina bagikan. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Rina cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, meskipun itu hanya sedikit ya, teman-teman bisa dapat kayak gitu. Kita cukupkan dengan berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin untuk doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat selalu untuk kalian. Bu Rina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.